Oke, jadi hari ini kita akan otak-atik Zotero ya. Di sini Anda bisa lihat kalau em, pertama kali buka Zotero pasti kosong kayak gini ya. Di sini saya udah buat dua folder, yang satu namanya Metopol, satu namanya TA. Ada bisa buat folder pakai tombol yang ini gitu ya, New Collection. Bisa diklik aja, nanti masukin aja namanya, dia akan langsung auto muncul di sini. Karena fungsinya apa? Foldernya nanti buat mengelompokkan. Nanti saya kasih lihat gimana fungsi enaknya gitu ya di folder-folder ini. Tapi hari ini kita akan coba input baru gitu ya. Di sini saya udah ada contoh tiga. Di sini saya udah ada contoh tiga. Oh bentar-bentar. Book chapternya sekalian deh. Ya, contohnya banyak. Empat publikasi ya. Em, book chapter udah tiga ya, tiga aja bener deh. Eh, nah ini nggak usah lah. Ya jadi yang ini adalah jurnal, artikel jurnal di website saya buka. Lalu yang ini adalah buku. Nanti saya akan kasih lihat gimana cara cite book chapter. Dan yang ini adalah news article. Jadi kita kasih contoh tiga ini dulu ya. Oke. Balik lagi ke Zotero. Caranya adalah pertama kita pencet plus ini new item. Nah, di sini ada pilihannya. Setelah Anda pencet yang plus hijau ini new item, Anda akan lihat banyak ini ya, apa namanya, jenis yang bisa Anda pilih gitu. Saya paling sering obviously pakai jurnal artikel, kadang-kadang news, kadang-kadang book atau book section nih. Aduh, kok pencet delete Y. Klik lalu pencet delete di komputer Anda. Oke, kayak gitu cara delete-nya. Kalau ini kurang, Anda bisa pakai more ya. Ini ada banyak banget nih audio recording. Misalnya Anda mau site podcast gitu ya, blog post, lalu forum gitu, macam-macam lah banyak di sini. Map, paten, manuskrip. Tapi biasanya ini yang sering kita pakai ya, lebih sering. Jadi jarang lah saya nge-site podcast gitu-gitu tuh hampir nggak pernah. Dan itu biasanya terjadi di bukan di ini ya, bukan di bisnis, bukan di manajemen, bukan di economics. Biasanya yang kayak gitu-gitu tuh seringnya ada di musik gitu misalnya ya, atau di sejarah gitu. Pokoknya yang apa namanya, disiplin ilmu yang kayak gitu-gitulah. Tapi di kita biasanya mostly jurnal paling sering. Oke, kita kasih contoh dulu. Lalu kita klik jurnalnya. Di sini Anda akan lihat satu entry, tapi masih kosong ya, karena masih new. By the way, kalau Anda salah pencet nggak usah khawatir, karena di atas ini item type bisa kita ganti ya, gitu. Nggak apa-apa, kita jurnal artikel dulu. Nah, pertama title. Jadi sekarang kita buka lagi paper tadi. Titelnya ini, Trade Policy in Indonesia and Thailand. Lalu kita copy, paste di sini gitu. Atau diketik biasa juga bisa ya. Nah, habis itu entry berikutnya adalah author. Author ini ada dua ya. Ini Hal Giant Menon. Kita isi last name dulu baru first name ya. Berarti ini Hill dulu. Hill baru Hal gitu. Udah. Nah, cuman satu. Gimana nih? Kita plus di sebelah kanan sini. Untuk kasih author kedua. Ingat nama belakangnya dulu. Giant Menon. Berarti Menon Giant. Dah ya, cuma berdua. Abstrak ini sebenarnya nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau isi, biasanya ada di sini ya. Tinggal di kopas aja. Tuh. Jadi kalau Anda nanti mau baca abstrak, Anda nggak harus buka papernya ya. Anda tinggal klik di sininya aja. Publication ini nama jurnalnya ya. Nama jurnalnya di sini adalah The World Economy. Tinggal ketik. Volume. Volume. Sebelah mana volumenya ya? Ini kanan sini. Volume 44 isu 12. Jadi volume 44 isu 12. Kalau misalnya jurnal Anda cuma pada volume isunya nggak ada, nggak apa-apa, kosongin aja gitu ya. Atau bahkan nggak ada volumenya, nggak ada isunya, kosongin dua-duanya. Jadi bisa-bisa aja. Cuma kalau ada, wajib dimasukin ya. Pages, nah ini pages nih. Tinggal kopas. Date, kalau date itu kita cukup masukin tahunnya saja ya, 2021. Tuh, series nggak usah. Yang penting berikutnya adalah DOI. DOI itu atau DOI ya. Ini part yang ini nih. Ini kan ada HTTPS terus ada DOI.org. Nah ini kopas semuanya. Aduh malah pencet. Kalau kepencet balik lagi ke sini. Jadi nggak apa-apa sih.
Kayak gitu. Dan terakhir URL. URL tinggal copy semuanya yang ada di browser. Nah, jadi nanti kalau Anda lupa gitu ya, Anda tinggal buka di sini terus oh iya nih saya ada URL-nya tinggal dipencet. Sebenarnya kan tujuan referensi itu adalah untuk nge-trace. Jadi kalau misalnya Anda nge-referensi A gitu ya, yang baca itu bisa ngejar nih si A ini di mana publikasinya, gimana saya bacanya kayak gitu-gitu. Jadi itu fungsi utama dari reference list adalah untuk tracing, untuk ngecek Anda beneran baca itu enggak gitu atau interpretasi Anda bener nggak sih soal paper ini gitu. Jadi itu wajib kalau di publikasi ya. Harus bisa di-trace lagi apa yang ada di reference list Anda, harus bisa dicek. Harus ada gitu ya. Makanya penting banget untuk ada URL dan doi-nya. Udah jadi deh untuk jurnal artikel. Nah, tentu saja informasi yang ada di sini sama persis kalau Anda punyanya papernya sendiri gitu ya. Jadi kalau kayak gini, ini kan papernya sendiri nih dalam bentuk PDF. Ini ada semua juga, title, penulis, author ya. Lalu jurnalnya ada di kanan atas, tanggal ada 2 di atas, maka Anda harus selalu pilih yang yang paling terakhir, tanggal paling terakhir ya. Ini kebetulan masih 2021. TOI juga ada. Jadi ada semua ya informasinya tuh. Ada semua nih pages-nya. Pokoknya ada baik Anda punyanya paper atau punya website. Tentu saja nanti kalau punyanya website Anda selalu bisa masukin URL. Kalau misalnya enggak ada URL. Oke, jadi itu untuk paper. Berikutnya kita masuk ke book chapter dulu ya. Nah, book chapter ini agak menarik soalnya nah jadi ada yang namanya book, ada yang namanya book chapter atau book section. Kalau book itu berarti sebuah buku ya yang penulisnya seluruh buku itu penulisnya adalah si penulis. Kalau book chapter atau book section bisa kita gunakan untuk buku yang bentuknya kayak bunga rampai gini. Jadi dia ini adalah kumpulan dari banyak penulis, tapi dia diedit atau di-lead oleh, beberapa orang kayak gini. Jadi misalnya nih, ini ada yang belakangnya ede, ini maksudnya mereka adalah editor nih 4 orang ini ya. Mereka adalah editor, tapi penulis per chapter-nya sendiri macam-macam. Kalau Anda scroll ke bawah nih, chapter 1 penulisnya ini. Si editornya sendiri sih, karena introduction ya. Nah, tapi chapter 2 ini penulisnya beda orang. Chapter 3 penulisnya beda orang. Jadi setiap chapter ini berdiri sendiri gitu ya. Nggak saling terkait dalam tema gitu ya, tapi nggak berarti Anda mau baca chapter 3 harus baca chapter 2 dulu gitu, enggak. Gitu. Jadi mereka lumayan independen antar chapter. Jadi ini disebut bunga rampai. Jadi biasanya book section itu kayak gini bentuknya ya. Nah, jadi kita gimana sih kalau misalnya book section? Jadi, kalau Anda side book section biasanya terjadi adalah Anda cuma baca salah satu chapter, Anda nggak baca semuanya gitu ya. Misalnya nih, Anda cuma baca chapter 10 gitu misalnya. Nah, jadi kita, side-nya adalah kayak gini, Anda pilih book section, kalau kayak bayang barusan ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda bacanya buku satu full gitu, pilih aja book ya. Kalau misalnya cuma baca chapter chapter 10 atau section 10 gitu. Dia namanya book section. Nah, kalau book section, titelnya itu harus titel book sectionnya itu sendiri ya. Jadi ini mencet apa aku. Nah, ini di kopas aja judul sectionnya, judul chapter ya, bukan judul bukunya ya. Lalu tulis nama autornya. Eh, last name dulu, lalu first name. Lagi kita plus, autornya ada 3 ya kebetulan. Kita kopas saja guys. Daripada ngetik kelamaan. Kayak gini. Plus lagi karena ada 3 orang ya. Ups. Oh ini first name dulu ya, salah. Last name-nya adalah ini. Dah. Nah, untuk book chapter, Anda juga harus masukin editornya gitu. Jadi ini adalah author dari section, tapi ini adalah editornya. Ini bedanya sama book. Kalau book itu editornya itu sama dengan autornya gitu ya. Soalnya semua chapter ya mereka-mereka juga yang nulis gitu. Tapi kalau book section enggak, karena setiap chapter ditulis orang yang berbeda. Jadi kita kopasin, tambahin ya, kita plus kayak gini, tapi ini ganti dulu. Ini kan author nih. Kita klik tulisan autornya, lalu kita ganti ke editor. Nah, last name, lalu first name. Gitu. Bener ya? Salah.
Last name-nya ini. Lagi tambahin editor lagi tuh udah otomatis last name-nya ini, lalu first name-nya ini. Plus lagi editor masih ya. Sagita Marliani. Terakhir banyak banget ya autornya ya karena ada editor segala nih. Tapi editornya 4 orang juga banyak sih. Dah kayak gitu ya. Jadi 4 orang ini editor, 3 orang ini adalah penulis di chapter 10. Kalau Anda baca semua chapter ya berarti semua harus dibikin kayak gini ya, masing-masing chapter. Tapi biasanya ini kan beda-beda nih. Nah, karena ini misalnya ini kan isinya adalah Indonesia Post Pandemic Outlook. Jadi ada yang health, ada yang economicsnya domestik, ada yang economicsnya international trade. Misalnya Anda cuma lihat international trade-nya aja ya ini misalnya. Yang lain nggak usah dibaca ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya yang berguna untuk tulisan Anda cuma yang ini. Membaca semua juga nggak apa-apa. Seperti biasa abstrak boleh aja kita skip. Book title berikutnya. Jadi yang atas ini title chapternya ya. Book title ya title bukunya ya. Yaitu ini. Nah, seriesnya cuekin, ini biarin, number of volume nggak usah. Publisher, ini publishernya adalah Brin ya, penerbit Brin nih. Jadi Anda ketik di sini penerbit Brin. Tanggalnya sebelah mana tanggal ya? Oh, ini dia 2022-nya aja. Ah, tapi by the way ini ternyata ada seriesnya ya. Jadi kita bisa kopas sekalian seriesnya nih, series. Nggak semua book chapter tuh bentuknya series ya. Eh, ini kebetulan ada gitu. Jadi kita bisa masukin. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Dan seperti Anda lihat di sini nggak ada series numbernya, nggak ada volumenya gitu. Kita kosongin aja. Pages, pagesnya ada nggak ya? Wah nggak ada. Masa harus dibuka sih? Ya udah nggak apa-apa buka ya. Nah di sini ada pagesnya 209. Nah ini ada sebenarnya ya. Auto langsung dikasih lihat caranya. Pagesnya dia ngasih nggak? Wah nggak ada. Ya sebenarnya Anda nggak perlu nulis juga nggak apa-apa sih. Tapi sebaiknya ada gitu ya. 209 sampai waduh panjang bener coy. 225 sampai 228. Oh, orang sampai paling bawah ya. Language-nya bisa dikosongin, ISBN ada di sini ada, di sini juga ada ya. Di bukunya sendiri ditulis, di sini juga ada. Buku biasanya ada ISBN-nya selalu ya. Terakhir URL, jangan lupa. Nah, ini ada akses juga. Sebenarnya Anda bisa pilih yang tadi juga di jurnal artikel ya. Dan kalau akses, tulis aja tanggalnya misalnya 27 Desember 2022. Jadi ini akses ini adalah tanggal Anda downloadnya gitu ya. Nah, biasanya kalau buku online kayak gitu, dia bisa berubah kalau ada perubahan. Udah selesai. Ini adalah book chapter kayak gini. Oke? Ada editornya, ada autornya. Kalau book doang, autor doang gitu ya. Dan kalau book doang berarti titelnya ya titel bukunya gitu ya. Dan dia nggak punya dia nggak ada book title. Jadi itu bedanya. Nanti Anda bisa coba kalau mau nyobain. Terakhir adalah news plus newspaper artikel. Nah, di newspaper artikel, misalnya yang ini ya, newsnya, seperti biasa, judul dulu, kita kopas saja. Nah, kayak gitu. Autor ini adalah reporternya ya. Ada nggak ya informasi reporter? Oh, ini ada nih. Rep, Dadi Darmawan Nasution. Reporternya aja, nggak usah redaksinya ya. Nasution, habis itu Dedi Darmawan. Abstrak nggak usah. Publication adalah nama korannya ya. Ini kan republika.co.id. Kayak gitu. Place, ada place-nya nggak? Kadang-kadang ada yang nggak ada place-nya. Republika Jakarta, Jakarta ya. Jakarta, editionnya kosongin aja. Date ada nggak? Jumat 2022. 2022 aja masukin.
Yang terakhir terpenting adalah URL sama akses ya. Ini kita kopas URL-nya, aksesnya tanggal Anda masukin ini ya, Desember 2021. Udah selesai. Loh, kok nggak ada? Nah, tuh. Pakai bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Selesai. Nah, di sini Anda jadi sudah punya 3 ya. Jadi gitu cara inputnya. Ada satu metode lagi kalau kalau Anda punya yang namanya Zotero Connector. Apa itu Zotero Connector? Jadi kalau di sini Anda bilang Zotero download ya, Anda akan lihat Zotero Connector ini. Dan dia akan install sesuai browser Anda ya. Jadi ini kalau misalnya Anda buka pakai Firefox, dia akan nyaranin install Firefox Connector. Ini cukup berguna karena bisa cepat gitu ya. Nih misalnya saya buka di Chrome aja, saya udah punya Zotero Connector, dia akan bikin bentuk yang kayak gini nih. Save to Zotero. Bentuknya kotak gini. Nanti muncul di sisi kanan browser Anda gitu ya. Misalnya saya mau masukin ini ke dalam Zotero. Daripada ngetik, Anda cukup klik si Zotero Connector nih. Install dulu, nanti dia muncul di sini. Kita tinggal klik. Habis itu saving to-nya bisa di My Library, bisa di folder gitu ya. Bisa di more, nanti Anda kalau punya banyak folder gitu. Tapi saya taruh di My Library aja dulu. Habis itu klik yang tanda panah ke bawah ini. Lalu kita pencet done. Anda boleh masukin tags kalau mau. Kalau enggak apa-apa. Pencet done. Lalu buka Zotero. Jadi Zotero dibuka dulu ya sebelum Anda ngeklik Zotero Connector. Dia akan muncul secara otomatis. Mana tadi? Oh ini ini persis ya kan. Ini titelnya, item type-nya web page bukan newspaper, nggak apa-apa sama wae. Eh, Lalu ada abstraknya segala ya, ada date, ada URL. Jadi dia nggak perlu ngetik apa-apa bahkan ya. Ini hebatnya Zotero Connector ya. Eh, Kalau jurnal gimana? Bisa nggak dibuat Zotero Connector? Bisa juga. Misalnya ini nih, ini kan jurnal nih. Kita pencet yang ini nih kan Zotero Connector. My Library bla bla bla, lalu panah ke bawah kita taruh di My Library aja, lalu dan muncul ya, ada autornya semua, titel, jurnal artikel, abstrak segala ya, date, bahkan ada tuh, enak ya. Jadi secara otomatis ini enaknya Anda pakai Zotero Connector. Mind you bahwa Anda mungkin perlu ngecek bener nggak, ada yang miss nggak gitu ya. Kenapa? Soalnya kayak misalnya tadi nih, yang berita ini kan nggak ada nama ininya ya. Mana tadi sih? Loh, hilang. Yang berita tadi kan nggak ada namanya tuh. Oh ini dia. Yang berita kan nggak ada namanya, padahal ada reporternya ya. Tia Dwi Triani Komalasari. Tapi sama si Sotero itu nggak ada namanya, nggak ditulis di sini. Jadi Anda harus nambahin sendiri gitu ya. Komalasari itu last name. Malah semuanya. Komalasari Tia Dwi Tiani. Oh, ini malah ada nih ya. Artikel ini telah ada tayang di Katara. Ini dibuang, ini harus dibuang ya, di minus gitu. Nah, habis ini tulisan penulisnya kita buang aja. Mulai lagi dari awal aja dah. Buang autornya, dia Dwitian. Nah, kalau ini autornya full name soalnya, jadi beda ya sama jurnal ya. Kalau di web page full. Nah, gitu. Jadi harus dilihat ya, bener nggak gitu. Ada yang kurang nggak? Jadi itu cara pakai Zotero Connector, enak ya. Nah, kemudian kita gunakan apa namanya?
apa tujunya. Jadi ini adalah cara ngelihat apa tuju. Anda pencet edit, lalu preferences. Nah, Anda harus pastikan bahwa ada apa tuju di list ini. Gitu. Nih kebetulan ada ya. Lalu Anda pencet OK. Kalau misalnya Anda nggak nemu apa tuju di sini, maka Anda harus connect internet dulu, lalu Anda get additional styles dari internet. Nih, pilih yang get additional styles. Nanti sama Zotero akan lari ke sini, dia loading. Ya ini kan internet ya, dia nyari template. Dia sebenarnya nyari template di internet. Kita ketik aja apa tuh. Langsung dikasih semua apa dari 5 edition, 6 edition yang dengan doi prefix, macam-macam. Tapi di app kita pakai yang ini nih, 7 edition tok. Nah ini Anda tinggal pencet aja, klik. Nanti akan auto ada di sini. Kebetulan saya udah ada ya, jadi nggak kelihatan pertambahannya. Tapi kalau di Anda belum ada, nanti dia akan muncul auto di sini. Udah habis itu kita pilih apa tujuh lalu oke. Oke, jadi itu caranya. Tentu saja kalau misalnya Anda nanti kuliah lagi di tempat lain yang pakainya bukan apa tujuh, misalnya pakainya Chicago, ya udah kita tinggal ganti ini aja. Atau misalnya pakainya Elsevier, Harvard ya. Tinggal pakai di sini aja gitu ya. Gantinya di sini. Tapi inputnya yang ada di sini sama sekali tidak berubah. Semua sama persis ya. Tinggal ganti stylenya aja. Enak ya, tinggal pencet. Nah, kemudian cara pakai gimana? Misalnya Anda mau taruh di eh, Word, misalnya ya. Kita buka Word kayak gini. Nah, caranya adalah kita blok. Oh ya, sebelumnya saya kasih lihat dulu cara pakai folder ya. Nah, ini saya buang-buang dulu, kosongin dulu. Ini kan foldernya kosong nih dua-duanya, tapi di library ada ya. Jadi ada yang belum saya arahkan ke folder. Misalnya dari 5 ini, Anda cuma pakai ini, dan ini. 3 ini aja yang Anda pakai untuk di Metopel gitu ya. Ya udah 3 ini aja Anda masukin Anda drag kayak gini. Jadi Anda bisa drag satu-satu, bisa juga di control klik kayak gini. Lalu kita drag ke Metopel misalnya. Nah, di library Anda semua masih akan ada. Tapi ketika kita klik Metopel cuma yang Anda pakai di Metopel aja yang muncul gitu ya. Jadi nanti yang masuk reference list jangan semua isi library Anda gitu ya, tapi cukup yang Anda pakai aja di tulisan Anda gitu. Nah, ini dibaca tapi nggak dipakai, ya udah nggak apa-apa masukin aja. Siapa tahu nanti bisa dipakai gitu. Misal di TA saya pakai 3 yang terbawah gini. Salah pencet. 3 yang terbawah yang saya pakai untuk TA saya nanti. Ya udah, drag 3 ini ke TA kayak gini. Tuh. Hasilnya beda ya di TA ada ini, di Metopel ada ini, dan library ada semuanya. Jadi nanti kalau Anda lagi pas nulis Metopel, Anda cukup klik foldernya. Jadi yang ada di sini cuma yang ada pakai di Metopel doang. Sementara di TA klik yang ini di TA doang gitu ya. Ya gitu cara pakai folder lebih enak. Tapi di My Library sendiri semua akan tetap sama. Ini ada satu kayaknya yang saya masukin salah, delete aja. Nah, kayak gitu. Oke, jadi itu cara pakai folder. Nah, kalau misalnya Anda mau sekarang gimana cara masukin ini ke dalam actual reference list gitu ya. Ya udah, misalnya kita mau buat Metopel dan kita cuma perlu 3 ini toh, nggak usah semuanya gitu ya. Kita blok aja semua yang ada di Metopel gitu. Lalu kita klik kanan, create bibliography from item. Klik yang create bibliography from item. Pencet. Bisa pastikan ini isinya apa tujuh ya. Lalu ini bibliografi. Lalu ini copy to clipboard. Jadi ini yang harus Anda pencet. Pilih OK. Lalu buka Word-nya gitu. Misalnya ini daftar pustaka. Gitu. Oh, paste langsung. Ctrl V. Langsung auto jadi. Gitu ya. Dan ini udah apa tujuh. Dan jangan lupa Anda harus cek ya, setelah selesai Anda cek ada yang salah nggak gitu, bener nggak dalam kurung ini linknya segala macem gitu ya. Nah misalnya ini kan kebalik nih, harusnya koma besarnya di depan gitu ya. Jadi kayaknya ini problemnya kalau Anda pakai web page, di kopas aja sendiri gitu kayak gini. Jadi setelah ada di Word Anda bisa edit. Jadi Anda tetap harus cek ya, meskipun ujung-ujungnya bikin ini semua gitu. Oke, misalnya Anda bikinnya di RStudio. Ini juga sama ya di QMD. Anda bisa paste salah. Anda juga bisa paste di sini. Again, kita ulang, create bibliography from items,
pilih A47, bibliografi, copy to clipboard. Oke, buka QMD-nya, nanti Anda belajar QMD juga, paste di sini. Tuh, dia akan auto muncul, ya. Sama aja cara dengan di Word. Oke, jadi begitu cara pakai Zotero. Mudah-mudahan tutorial ini berguna dan sampai ketemu di kuliah berikutnya.